Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Varian Gilrandi dengan saudara Muhammad Isya Rizky. Kali ini kelompok kami akan mempresentasikan atau mempraktekkan bagaimana mengimplementasikan chatting pada IP public yang sama ya. Jadi untuk job sheet dari pemrograman jaringan ya. Jadi awalnya Saudara Isya di situ sebagai server, sedangkan saya sebagai klien. Untuk mula-mulanya, pertama-tama kita hubungkan dulu terlebih dahulu untuk IP menggunakan IP public yang sama ya. Di sini kami tetap menggunakan VPN Rusia, di mana Saudara Isya telah mendapatkan IP 192.168.247.247. Sedangkan saya di sini bisa dilihat saya mendapatkan IP 247.209. Setelah itu kita cek apakah IP tersebut sudah terhubung atau belum. Maka kita lakukan ping. Nah, di sini saya sudah terhubung. Sedangkan Mas Isa juga sudah terhubung. Nah, setelah itu jangan lupa untuk mematikan firewall kita masing-masing. Setelah mematikan firewall, barulah kita bisa melakukan chatting dengan menggunakan aplikasi tersebut. Sudah saya netpin ya. Jadi di sini saya sebagai klien, di mana saya akan melakukan proses run file di sini. Setelah itu, setelah proses tersebut berjalan, mungkin saudara Isa bisa mengirimkan pesan terlebih dahulu sebagai contoh. Di sini saya sebagai server terlebih dahulu sudah menjalankan aplikasinya agar klien bisa connect ke saya. Contoh ini pesan yang saya kirim untuk pertama. Nah, di sini di layar saya maka akan tampil pesan yang dikirimkan oleh saudara Isya. Kemudian saya bisa melakukan reply ya untuk menjawab pesan tersebut. Saya coba kirimkan halo di sini, kita lakukan send. Nah, maka dari klien akan mengirim kembali dari server dan sebaliknya. Oke, untuk untuk coding di sini dari sisi klien terlebih dahulu. Di sisi klien kita memiliki pakai static socket dan data input stream. Selain itu kita menggunakan data output stream ya. Kemudian di dalam jabatan action-nya kita itu di sini kita memiliki ada try dan catch, di mana try tersebut itu akan mengirimkan data yang sudah kita inputkan ya. Nah, di sini data yang dimaksud itu dari sini ya. MS Gout, message tag, get text. Nah, itu digunakan untuk mengambil teks yang telah dikirimkan oleh pihak server. Setelah itu untuk yang pada bagian sini, untuk yang public static void main yang ini, di sini itu kita akan menggunakan port socket yaitu 1201. Sedangkan untuk new socketnya kita tidak lupa memberikan IP dari pihak server yaitu IP saudara Isya, di mana IP-nya adalah 192.168.247.247. Setelah itu kita di sini ada perulangan while ya, di mana itu digunakan untuk nge-read data. Setelah itu mungkin untuk yang klien mungkin itu saja, mungkin untuk sekedar codingannya mungkin dari saya, untuk sepahaman saya mungkin seperti itu. Mungkin bisa dilanjutkan langsung untuk saudara Isya untuk menjelaskan masalah dari sisi server. Oke, untuk saudara Isya dipersilakan untuk menjelaskan. Baik, terima kasih. Di sini saya akan menjelaskan dari sisi servernya. Yang pertama seperti ini tampilannya, menggunakan text area dan ini text dan ini button. Kemudian yang pertama yaitu dari bagian sini dilakukan tray dan di sini adalah
new server socket yang bertujuan untuk membuka port yaitu 1201 yang nantinya digunakan oleh klien untuk berhubung dengan server ini. Kemudian di sini ss.accept ini untuk menerima klien yang terhubung. Kemudian di sini di new data input stream yaitu membuat data masuk untuk mendapatkan data yang diinputkan, dan di sini untuk mendapatkan data yang di-outputkan menggunakan stream. Kemudian di sini while di sini untuk melakukan pengulangan, ya pengulangan yang dilakukan yaitu pembacaan data. Jadi data yang dikirim dari klien akan dibaca dan di append, yaitu ditambahkan ke dalam text box. Kemudian di buttonnya sendiri di sini ada try cat juga. Try cat ini bertujuan untuk mengirim pesan. Dan di sini string msg out yaitu untuk menampung pesan yang akan dikirim. Pesan yang akan dikirim itu berasal dari message tag atau tag field ini. Kemudian di sini setelah pesan didapatkan, pesan ini ditambahkan ke dalam message box atau tag area yang sebelumnya, kemudian dikosongkan. Setelah itu barulah datanya dikirim melalui data output stream. Ya, saya rasa cuma itu penjelasan dari sisi server. Bisa saya kembalikan kepada saudara Kian. Oke, mungkin dari kelompok kami itu saja yang bisa disampaikan untuk dari sisi klien maupun sisi server. Dari job sheet untuk yang chat jaringan yaitu menggunakan IP public yang sama. Di sini kita juga pakai VPN juga ya, dari VPN Rusia. Jadi mungkin itu saja dari kelompok kami. Sekian, terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.